Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jazakallahu wa iyyakum min ummati Muhammadin ajma'in. Amin. Amma ba'du. Hadratil mukarram, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para musyrik, para sesepuh, para bini sepuh yang saya hormati, wabil khusus Komandan Romo Kiai Haji Nur Amin Adnan Al-Musyrik, mungkin beliau hari ini panjang umur sehat walafiat. Yang saya hormati Kiai Abdul Hakim, pengasuh pondok pesantren Nahdul Hikam, mugi-mugi pondoke barokah, pondoke cepat berkembang, panjang umur sehat walafiat. Yang saya hormati Pak Ahmad, anggota DPRD Provinsi Kepri, panitia penyelenggara, ibu bapak sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan sehat walafiat, kita bisa melaksanakan kegiatan talqin zikir thariqah qadiriyah wan naksabandiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan barokah oleh Allah, diberi barokah umur panjang sehat walafiat, keluarganya barokah, usahanya barokah, yang dagang dagangannya barokah, yang tani panenannya barokah, dan barokah lainnya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa pertemuan seperti hari ini adalah merupakan taman surga. Mudah-mudahan hari ini di tempat ini merupakan taman surga. Insya Allah besok di hari akhir kita semua berbondong-bondong masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, idza ra'aitum riyadal jannati farta'u fiha. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul dzikr. Di hadis yang lain dalam kitab Aqaidul Tasyawuf yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Isa Al-Alabi, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala khilaful dzikri.
jika kalian mengetahui ada taman surga, masuklah, ikuti apa yang ada di taman surga itu. Para sahabat matur kepada Nabi, apa yang maksud dengan taman surga itu Nabi? Beliau menyampaikan majalisul dzikri, yaitu majelis zikir. Hadis yang kedua tadi, ketika kamu sekalian berjalan-jalan, kemudian ketemu dengan taman surga, masuklah, nikmati apa yang ada di taman surga itu. Para sahabat bertanya, apa yang maksud dengan taman surga itu Nabi? Dijawab oleh Nabi, khilaful dzikri, halaqah dzikir, pertemuan dzikir. Hari ini mulai awal tadi sampai terakhir ini yang kita bahas adalah dzikir. Yang kita lakukan adalah dzikir. Bahkan hari ini kita menerima talqin dzikir thariqah beliau sama dia. Jadi ini insya Allah di dunia taman surga. Artinya apa ibu bapak sekalian? Taman surga itu gambaran kehidupan yang aman, damai, sentosa, sejahtera. Ini dan insya Allah panjangan besok itu betul-betul masuk surga Allah Subhanahu. Masuk surga itu rombongan itu. Dalam Al-Quran disebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok itu orang-orang yang beriman dan bertakwa digiring oleh Allah menuju surga Allah. Namanya rombongan, mesti ada pimpinan rombongan. Pimpinan rombongan bawa bendera. Kira-kira nanti yang membawa bendera pimpinan rombongan itu siapa? Siapa? Yai Abdul Bakri Bendera. Yai Nur Hamid Abdullah di sampingnya. Pak Ahmad ini, ya, namanya wakil rakyat. Nah, di belakang Kapser sama saya. Kapser ini, oh ini biar melok gone Nahdlatul Hikam, ternyata belum masuk di surga. Terkasih dengan gitu. Saya mampu dari jauh. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Panjenengan ini hidupnya ini bahagia sejahtera. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku, kata Nabi. Barang siapa yang masuk di benteng itu akan diselamatkan, tidak akan disiksa oleh Allah, jauh dari adab, dari siksa Allah. La ilaha illallah itu bentengku, kata Nabi. Siapa yang masuk di bentengku artinya ikut la ilaha illallah akan diselamatkan dari siksa Allah. Mudah-mudahan Bapak dengan saudara yang hadir ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, karena hari ini malam ini panjenengan menerima talqin zikir thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Thariqah ini panjenengan mengenal ada tasawuf, ada thariqah. Bagaimana kedudukan thariqah dalam syariat Islam? Ibu bapak sekalian, tasawuf itu pedoman bagaimana kita bisa menuju kepada Allah. Kemudian bagaimana cara kita membersihkan hati. Bagaimana kita caranya ketika hati sakit bisa sembuh dengan memperbanyak berzikir kepada Allah.
Jadi tasawuf itu ilmunya. Kemudian tarekat itu adalah mempraktekkan. Jadi tasawuf itu adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa membersihkan hati dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Tarekat itu mempraktekkan, panjangan tadi sudah ditalkin tentang zikir, prakteknya itu ada namanya tarekat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan talqin itu pernah dilakukan oleh Nabi. Kanjeng Nabi pernah memberikan talqin zikir kepada bapak-bapak kaum laki-laki. Kemudian Kanjeng Nabi itu pernah mentalqin zikir kepada ibu-ibu. Yang ketiga, Kanjeng Nabi itu pernah mentalqin zikir secara berjamaah seperti ini. Kemudian Kanjeng Nabi itu pernah mentalqin orang per orang. Satu orang. Tapi pernah Kanjeng Nabi itu membaiat mentalqin zikir itu dalam satu pertemuan ini. Ibu sekalian hormati, di dalam hadis yang ada di kitab Jamil Usul fil Auliya dan juga di kitab Haqaiqul Tasawuf, bahwa ketika itu ada pertemuan seperti ini, kemudian Nabi masuk di ruangan itu, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, hal fikum gharibun, apakah ada orang asing di sini? Yang dimaksud itu ahli kita. Dijawab oleh para sahabat, tidak ada Nabi. Kanjeng Nabi perintah tutup pintunya, kunci. Pintunya ditutup di aula itu. Kemudian Nabi irfa'u aidiyakum, angkatlah tanganmu. Para sahabat mengangkat tangan semuanya. Wa qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Semua sahabat angkat tangan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi talqin zikir itu dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat. Dan Nabi pernah mentalqin secara berjamaah. Kemudian Kanjeng Nabi juga pernah mentalqin orang perorangan. Ketika itu Sayyidina Ali matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah. Nabi, tunjukkan saya jalan yang menuju kepada Allah, yang lebih mudah, ini lebih manfaat untuk kita. Dijawab oleh Nabi, ya Ali, alaika bi mudawamati dzikrillah sirran wa jahra. Ali, kalau gitu Anda istiqomah langgengkan berzikir kepada Allah sirran wa jahra, dengan zikir sirri di dalam hati dan zikir jahar diucapkan dengan lisan. Kemudian Nabi menjawab, kalau itu Nabi sudah kita lakukan. Kemudian Nabi menjawab, apa yang aku lakukan ini juga pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum aku. Jika ada timbangan la ilaha illallah di dalam timbangan yang kanan, kemudian langit bumi seisinya ditaruh di timbangan sebelah kiri, lalu jahat tentu berat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Sayyidina mengatakan, kaifa ya Rasulullah, bagaimana saya berzikir ini Nabi? Kemudian Nabi menyampaikan, ghamid ainaka, pejamkan dua mata. Kemudian Sayyidina Ali memejamkan matanya. Kemudian Nabi mengucapkan la ilaha illallah salasa marrah rafi'an sautahu wa ghamidan ainahu wal ali yasma'u. Nabi menyampaikan la ilaha illallah, meripatin dipejamkan, kemudian suaranya keras. Sayyidina Ali mendengarkan.
Setelah itu Nabi perintah Sayyidina Ali, tirukan seperti apa yang aku lakukan kepadamu. Kemudian Sayyidina Ali memejamkan dua matanya, kemudian mengucapkan la ilaha illallah rafi'an sautahu dengan suara yang keras. Setelah itu sama-sama 3 kali. Kemudian Nabi menyampaikan, Ali, hari ini berarti engkau telah aku talqin la ilaha illallah. Jadi talqin yang dilakukan hari ini itu pernah dilakukan oleh Nabi, dan kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi talqin zikir itu ada dasar hukumnya dari hadis maupun dari Al-Qur'an. Kemudian Nabi menyampaikan, ma faddalakum Abi Bakr. Abu Bakar itu lebih unggul 1 tingkat dari kalian semua, bukan karena sholatnya dan bukan karena puasanya. Bal waqara syai'un fi qalbi, karena apa? Di dalam dada Abu Bakar itu ada getaran ismudzat Allah, Allah, Allah. Kesimpulannya ibu bapak sekalian, berarti zikir itu ada yang diucapkan dengan lisan la ilaha illallah, seperti yang disampaikan kepada jamaah para sahabat, juga disampaikan kepada Sayyidina Ali. Juga ada zikir yang tidak diucapkan lisan, tapi ada getaran di dalam hati ismudzat Allah, Allah, seperti yang disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dalam proses berikutnya Sayyidina Abu Bakar membaiat Sayyidina Ali, Sayyidina Ali membaiat Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu zikirnya zikir sirri, zikir khafi. Tadi banyak sudah ditalqin zikir yang disirri, zikir khafi. Kemudian Sayyidina Ali juga minta dibaiat Sayyidina Abu Bakar dengan zikir yang ismudzat tadi. Kemudian Abu Bakar juga minta dibaiat Sayyidina Ali dengan zikir keras la ilaha illallah. Oleh karena itu zikir itu ada yang la ilaha illallah zikir lisan, ada zikir seperti yang panjenengan dibaiatkan tadi ismudzat Allah, 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 Allah. Itu kemudian dari Sayyidina Abu Bakar diteruskan Salman Al-Farisi, teruskan sampai kepada para sahabat, kepada tabi'in. Kemudian yang zikir la ilaha illallah itu diteruskan sampai jatuh kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, sehingga zikirnya itu menjadi zikir qadiriyah yang ismudzat tadi sampai ke Syekh Bahuddin An-Naksabandi, terkenal zikir Naksabandi. Kemudian oleh Syekh Sambas digabungkan antara Naksabandi sama Qadiriyah, jadilah mereka namanya Qadiriyah wa Naksabandiyah. Ada zikir Qadiriyah la ilaha illallah, ada zikir yang Naksabandi, zikirnya itu di dalam hati. Macam-macam zikir itu, la ilaha itu zikir, ismudzat juga zikir, asmaul husna juga zikir, sholawat juga zikir, berdoa juga zikir, membaca Al-Quran juga zikir. Ibu mas sekalian, kalau kita bicara prosesnya zikir, zikir itu memang lesan dulu. Tadi Nur Hamid menyampaikan kita zikir lesan, la ilaha illallah, ya Latif, apa asmaul husna itu saya. Kemudian semuanya takilu ilal qalbi, kemudian pindah ke hati. Tadi menyampaikan latifatul qalbi mungkin ya. Kemudian semuanya takilu ilal ruh, kemudian pindah ke ruh. Zikirnya zikir ruh, semuanya takilu ilal sirri, zikirnya menjadi sirri. Jadi kita zikir lisan, zikir hati, zikir ruh, zikir sirri. Fakina idin ya rusul lesan. Kalau sudah lesan, qalbu, ruh, sirri, kemudian lesan sudah tidak bisa bergerak, fayasilu yasudi wataya, ketika itulah kita
punya makom namanya makom musyahadah dan makom muayyanah. Jadi Islam itu Bapak sekalian ada 3 rukun. Rukun arkanuddin, rukun agama itu ada 3. Yang pertama ar-ruknul Islam, yang kedua ar-ruknul iman, yang ketiga ar-ruknul ihsan. Jadi rukun Islam itu adalah kita menyampaikan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu amal-amal fisik, amal-amal lahiriah. Ini disebut syariat. Kemudian ini domainnya ulama apa? Domainnya ulama ahli fikih. Ini syariat. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu syariat, itu pekerjaan fisik. Kemudian yang kedua ruknul iman. Ini pekerjaan hati, keyakinan kita. Jadi amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bi qadri khairi wa syarri min Allahi ta'ala. Itu rukun iman, ini domainnya hati. Itu adalah orang-orang ulama ahli tauhid. Kemudian yang ketiga ruknul ihsan. Ruknul ihsan itu antaqudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika Anda tidak punya kemampuan itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kalian. Kalau panjenengan saya diperintah fa'budullah ka'annaka tarahu. Kalau panjenengan saya diperintah untuk menyembah Allah seakan-akan kita melihat. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ini makomnya namanya makom musyahadah. Kalau panjenengan enggak punya kemampuan itu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak kemampuan itu, yakinlah bahwa Allah hadirun laka wa nadirun ilaika. Allah melihat kita di mana saja kita berada. Artinya apa yang buat sekalian? Kapan saja, di mana saja kita merasa diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makomnya namanya makom muraqabah. Kalau panjenengan sholat di mana saja, di mana saja. Ketika kita sholat, kita harus merasa dilihat oleh Allah. Ketika di luar sholat, kita juga harus merasa senantiasa kita diperhatikan oleh Allah, dimonitor. Ibu kalau punya anak kecil, diawasi dengan tidak diawasi, lebih selamat yang mana? Lebih aman yang diawasi. Kalau panjenengan saya tidak yakin sekolah tinggal kalau panjenengan diawasi oleh Allah, insya Allah kita akan selamat. Itu makomnya namanya makom muraqabah. Di dalam sholat harus ada muraqabahnya. Di luar sholat kita harus muraqabah. Ketika siap sholat kita harus ingat kepada Allah. Di luar sholat kita harus ingat kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan innani ana wa la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Kalau panjenengan sudah menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, la ma'budu illallah, tiada zat yang disembah kecuali Allah, pernyataan panjenengan itu harus dibuktikan. Buktinya apa? Turunnya ayat fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimi sholatan, dan dirikan sholat. Jadi bukti panjenengan la ilaha illallah, buktikan dengan menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah yang pertama dan utama adalah as-sholat, wa aqimi sholat. Sholat yang bagaimana? Yang dizikri.
mulai takbir sampai salam kita harus mengingat berzikir kepada ini dimensi iman, dimensi Islam, dimensi ihsan. Di dalam sholat kita harus dizikri, di luar sholat juga harus kita mengingat kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawati, jagalah sholat 5 waktu. Was sholatil wusta, sholat tengah-tengah. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar beliau mengatakan sholatil wusta itu sholatnya hati. Artinya hati kita semua harus senantiasa muraqabah. Kita mengingat kita Allah, kita merasa diperhatikan, dilihat oleh Allah. Ketika sholat Allahu Akbar, kita menghadap kepada Allah. Di luar sholat kita harus tetap mengingat kepada Allah. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, itulah thariqah. Thariqah itu apa sebenarnya? Thariqah itu adalah as-sayratul mukhtasatu, bisalikin, perjalanan khusus bagi orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Tujuannya menuju kepada Allah dengan cara membersihkan hati melalui berzikir kepada Allah. Jadi tujuan thariqah itu bagaimana hati kita menjadi bersih dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Tujuan akhirnya kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi panjenengan sudah ikrar ilahi anta maksudi walidoka matlubi akini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu dibaca ketika panjenengan mau berzikir. Itulah tujuan thariqah itu. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, hanya Engkau yang aku tuju. Menuju kepada Allah itu mendekat apa menjauh? Menuju kepada Allah itu menjauh apa mendekat? Mendekat. Jalan kita mendekat. Jadi tujuannya itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tujuannya walidoka matlubi, hanya ridhomu ya Allah yang aku tuju. Panjenengan berthariqah ini menuju kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ridho Allah. Ibu Bapak sekalian, kalau sesuatu yang sudah diridhoi oleh Allah, tidak ada sesuatu yang sulit, karena kita sudah mendapat ridho dari Allah. Yang ketiga, atini mahabbataka, ya Allah berilah aku kecintaanmu. Kita semua mengharapkan, mohon kepada Allah bisa cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada Allah, kemudian Allah mencintai kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah dicintai, apalagi yang dicintai oleh Allah, tidak ada sesuatu yang sulit. Jadi tujuan thariqah itu bagaimana kita bisa cinta dan dicintai oleh Allah. Yang ketiga, wa ma'rifataka, bagaimana kita ini bisa kenal dan dikenal oleh Allah. Dengan thariqah memperbanyak berzikir, kita bisa kenal Allah dan kita bisa dikenal oleh Allah. Kalau sudah dikenal itu sudah enak. Kalau panjenengan menghadap ke bupati umpamanya, tapi panjenengan
namanya, alamatnya, mau ketemu siapa, tujuannya apa. Nah, baru ditandatangan, kemudian masuk diterima ajudan. Sampai siapa, dan seterusnya. Kemudian dia telepon, Pak Bupati masih sibuk, besok saja ada. Karena tidak kenal. Kalau Pak Ahmad sudah kenal, ada gubernur, ada bupati, itu wis WA dulu, Pak Gubernur saya mau menghadap, ada perlu ini. Nah, ajudan diberitahu, bilang Satpol PP ada tamu Pak Ahmad mau menghadap saya. Nah, itu Satpol PP Pak Ahmad ya mau ajudan mau sudah keterima karena kenal. Apalagi kita dikenal, kenal dan dikenal oleh Allah. Urusan apa itu sudah tidak ada sulit. Oleh karena itu, ibu sekalian, panjenengan harus istiqomah. Apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Nur Hamid Abdullah, panjenengan amalkan. Wa allabis taqom alam tariqatil asbainahum ma'an qadar. Ketika panjenengan istiqomah berzikir kepada Allah, istiqomah melaksanakan perintah Allah, istiqomah menjauhi larangan Allah, kata Allah asbainahum ma'an qadar, akan aku sirami dengan air yang melimpah ruah, akan aku berikan minum dengan air yang menyegarkan. Jadi ketika panjenengan istiqomah berzikir kepada Allah, rasa hatinya ini tenang, damai, sejahtera. Insya Allah di akhirat akan damai di akhirat. Apalagi yang dibaca tadi, kita berzikir kepada Allah. Allah menyampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyebutkan Rabbuna Allah, Tuhanmu Allah, tentang macam-macam berzikir itu tadi yang ada model ini, itu semua pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau kita istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang menyampaikan Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, istiqomah itu bilisan, lesannya istiqomah berzikir kepada Allah, istiqomah itu bil janan, artinya istiqomah berzikir kepada Allah, istiqomah itu bil jawari, anggota badannya berzikir kepada Allah, tangannya zikir, kakinya zikir, matanya zikir, mulutnya zikir, telinganya zikir, itu seluruh tubuh berzikir kepada Allah. Bahwa sekalian, bukan tangan ini la ilaha illallah, tapi tangan itu tidak digunakan yang dilarang oleh Allah. Tangan itu digunakan yang diperintah oleh Allah. Demikian juga kaki, demikian juga mata, juga lesan. Lesannya dibuat untuk menyampaikan sesuatu yang diperintah oleh Allah, bukan yang dilarang. Lesannya tiga kerasani. Sing dirasani, aduh aman dirasani. Oh, wakil rakyat itu gak keren aku mau main. Dirasani itu gak boleh. Jadi itu istiqomah itu berjawab. Kalau sudah gitu buat sekalian, tatanazzalu alaihimul malaikat turun. Malaikat turun. Bisi Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan susah. Wa abshiru, gembirakan sekalian semua bijarati dengan surga allati kuntum tu'adun yang sudah disiapkan. Ini ada dua penafsiran untuk sekalian. Yang pertama itu ketika kita nazar, itu ada malaikat turun bisi, jangan susah, jangan takut, jangan khawatir, gembiralah karena di depanmu ada surga. Penafsir yang kedua, ini di tafsir Fathul Ghaib Syekh Fakhruddin Ar-Razi atau yang dikenal dengan At-Tafsirul Kabir Imam Fathul Razi menyampaikan bahwa ketika kita masih hidup ini, kita ada bisikan sehingga kita tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, kita gembira karena di hadapan kita ada surga. Artinya belum masuk surga, gambarannya seperti surga, rasanya ayam, tentrem, bahagia, sejahtera, sesuai doa panjenengan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa jenengan itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang yang di dunianya baik tapi di akhirat tidak baik. Ada orang
pada yang pertama tadi, nggak apa-apa, yang penting di dunia enak, di akhirat mlebu neraka nggak apa-apa. Yang penting saiki di dunia enak. Sampai pilih yang mana Pak? Ibu pilih yang mana? Dunia enak, akhirat gak enak, atau akhirat atau dunia enak, akhirat gak enak, dunia gak enak, akhirat enak. Pilih mana Pak? Dunia ini soro, apa-apa sebenarnya akhirat lebih suatu. Sebenarnya dunia enak disengal oleh dunia, akhirat ini urusan rokok kau. Milih di sampean. Ibu milih mana? Kalau Pak Ahmad pilih dunia enak, akhirat enak. Akhirat enak, dunia enak, akhirat lebih malam malam bahagia sejahtera. Malam tetap masih kan ukurannya bukan uang loh Pak. Ukurannya bukan banyak kecilnya uang. Yang penting rezeki ini cukup. Rezeki titik cukup, rezeki akeh gak cukup. Milih di sampean. Titik cukup, akeh gak cukup. Milih di Paman mana pilih akeh cukup. Kata Nabi afdhalul dzikri al-khafi. Zikir yang paling utama itu zikir yang di dalam hati. Rezeki yang baik itu rezeki yang cukup. Jadi cukup mau beli PCX, cukup beli mobil baru, mau rehab rumah, mau beli tanah, mau umroh, yang bisa kita sampaikan, yang penting panjenengan ini istiqomah berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tenang hatinya karena berzikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tapi kalau kita berzikir kok gak tenang hati, mesti ada yang salah. Oleh karena itu perlu bimbingan kursi. Jadi ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Thariqul wusul ila Allah, jalan menuju kepada Allah. Panjenengan tadi berthariqah untuk menuju kepada Allah, ini harus melalui syariat, melalui thariqah, melalui hakikat. Syariat itu seperti wasyariatun kasyafinatin, seperti perahu. Wa thariqatun kalbahri, thariqah seperti lautan. Wa thariqatun durun bola, hakikat itu seperti mutiara yang mahal harganya. Syariat itu seperti perahu, karena perahu itu adalah sarana jalan menuju kepada Allah. Kalau kita tujuannya mencari mutiara, perahu itu adalah sarana kita untuk mencari mutiara. Thariqah itu seperti lautan, karena mutiara itu ada di laut. Kemudian hakikat itu seperti mutiara, karena mutiara itu mahal. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan mutiara? Kita harus naik perahu, kemudian ke tenggelam kepada lautan, kemudian situlah kita dapat mutiara. Man roma dzurran li syafinati yaqabu yahusu basran summa dzurran asora. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan mutiara, hendaknya menyelam di lautan kemudian dapat mutiara. Kalau panjenengan sudah dapat mutiara, apa masih tetap di laut Pak? Jenengan tadi menyelam untuk mencari mutiara. Kalau sudah dapat mutiara, apa panjenengan masih tetap di dasar laut? Tidak, harus naik ke daratan. Kalau kita sudah mendapatkan hakikat, kita harus kembali lagi kepada syariat. Karena hakikat itu adalah melaksanakan syariat melalui thariqah. Kemudian apa
tahu cara menyelam, panjenengan nggak bisa menyelam malah mati. Kemudian apa setiap laut ada mutiara? Tidak. Oleh karena itu panjenengan perlu orang yang bisa menunjukkan di laut mana yang ada mutiara. Kita harus memerlukan seseorang mendampingi kita bagaimana kita bisa mengemudikan kapal, perahu, kemudian bagaimana kita bisa menyelam, kemudian bagaimana di laut mana kita ada mutiara. Itu butuh pembimbing. Siapa itu? Al-Mursidul Hakiki, Mursid Khan, seperti Romo Kiai Nur Hamim Adlan. Itu pembimbing panjenengan. Ini loh ada mutiara. Gini loh caranya kemudian gini loh caranya mendapat mutiara. Kalau dapat mutiara, panjenengan kembali lagi ke daratan. Untuk apa mutiara? Untuk mempertingkas syariat. Itulah buat kalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fi al-Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.